Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia peringatan Maulid serta DKM Masjid Al-Basfar, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Ehonya minta tolong matiin aja nih bang. Ehonya matiin aja. Cek 1 2. Treble-nya turunin dikit, suaranya bikin bulet aja. Cek 1 2. Treble-nya turunin lagi. Cek 1 2. Cek 1 2. Dah, makasih ya. Jangan dioprek-oprek lagi dah. Nih soundnya udah lunas sama belum sih nih panitia nih? Bapak Ibu, saya minta maaf hadir terlalu malam karena tadi harus mengisi acara di Jagakarsa. Kebetulan lalu lintas kendaraan sangat padat, mulai dari Kubah Mas sampai Parung Bingung, sampai Tugu Pengasinan, sampai Tugu, sampai kemari rada macet. Karena itu saya juga nunggang motor akhirnya. Karena itu kalau saya datang rada terlalu malam, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada panitia yang tadi mau mapagin saya, mapagin ngerti mapagin? Katanya pada nunggu di gang yang depan, saya nyelos lewat belakang. Saya minta maaf. Treble-nya diturunin aja bang, bikin suaranya bulat. Cek 1 2. Cek 1 2. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cintai, malam ini untuk yang kesekian kali Masjid Al-Basfar, saya cuman ngetes, ibu dengerin saya apa kagak? Malam ini untuk yang kesekian kalinya kita menghadiri acara maulid di masjid ini, betul apa enggak? Selama ini kita umat Islam masih banyak yang baru cuma sekedar ngaku cinta sama Nabi. Yang namanya ngaku boleh, siapa aja silakan, mudah murah, tiba ngaku siapa juga boleh. Cuma masalahnya diakuin apa enggak, tuh jadi persoalan kita tuh. Coba tolong sound system biar enggak ngedengung, monitornya dimatiin aja atau bagaimana ini. Cek biar enggak berdengung. Cek 1 2. Echo-nya di offin aja bang. Bu. Nah ini enak nih, volumenya angkat lagi, gedein. Cek 1 2. Cek. Dah. Gua heran kalau sound dangdut cakep-cakep amat ya. Kalau pengajian ebrek amat soundnya nih. Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang ini banyak di antara kita yang baru tiba ngaku. Saya katakan ngaku boleh, siapa aja nggak apa-apa, mudah murah. Persoalannya diakuin apa enggak, tuh baru jadi masalah tuh. Bu, begini, ibu kenal sama Jokowi? Ngaku. Jokowi kenal sama ibu? Kasihan deh lo.
Selama ini kan kita begitu tuh, cinta sama Nabi, umat Nabi, sayang sama Nabi, mulut kita ngaku, tapi perbuatan kita jauh membuktikan kalau kita umat baginda Nabi besar Muhammad. Nah, kalau kita mau diaku sebagai umat baginda Nabi, pertama, nih aja nih yang pengen saya omongin. Mudah-mudahan pidato saya di sini pengasinan selesai dalam waktu 5 menit nih. Emang pidato di sini sampai jam berapa ini? Jam 2. Lu kejar doer bibir gua. Lu patungan goceng doang pidato sampai jam 2. Pertama, kalau kita ngaku cinta kepada baginda Nabi, samakan, berusaha untuk menyamakan antara mulut sama ucapan. Nabi dakwahnya berhasil, beliau jadi panutan, beliau manusia yang sukses, itu karena ucapan dan perbuatannya sama. Kalau Nabi bilang A yang dikerjain. Kalau Nabi bilang B yang dilakuin. Ucapan dengan perbuatannya sama. Misalnya, Nabi pernah nganjurin, saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah. Sejarah kita baca di rumah Nabi belum pernah ada duit nginep. Nabi menganjurkan, saudara-saudara, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, bangun tengah malam, laporkan persoalan kepada Allah. Sejarah kita baca, Nabi kalau sholat tahajud kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Bu, manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Liyaghfirallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang atau yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi Nabi nganjurin untuk beribadah. Beliau sendiri kalau sholat tahajud kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam. Nabi sepertiga malam yang akhir melaksanakan sholat tahajud. Bu, ibu sering bangun tengah malam. Ngapain? Lain urusan itu. Maka wajar, pantas kalau dalam waktu 23 tahun Nabi jadi manusia paling sukses. Apa sebab? Ucapan dengan perbuatannya sama. Maaf, sekarang ini kan banyak pemimpin-pemimpin kita ucapan sama perbuatannya beda. Ucapannya mah mantep banget, demi rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Perbuatannya ngabisin duit rakyat. Maka jelas kalau kita cinta kepada baginda Nabi, ayo istiqomah, konsisten, konsekuen, ucapan dengan perbuatan sama. Satu tuh. Yang kedua, kalau kita cinta kepada baginda Nabi, jalankan syariat agama Islam yang kafah, totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada baginda Nabi artinya hidup sesuai dengan aturan ajaran syariat agama Islam. Ayo lihat lagi sejarah. Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah.
menanamkan iman yang mantap. Kalau iman sudah mantap, maka seorang muslim dalam menjalankan aktivitasnya diwarnai dengan syariat-syariat agamanya. Karena itu cinta kepada baginda Nabi. Yang kedua, jalankan syariat agama Islam. Jalanin syariat ini khusus buat kita yang beragama Islam nih. Islam nggak maksain orang untuk memeluk agama Islam, nggak. Buat orang di luar Islam, Islam tidak memaksakan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Ayat ini buat orang di luar agama Islam. Jelas? Jelas? Jangan bujuk rayu orang non-Islam suruh masuk Islam. Jangan. Jangan maksa-maksa orang non-Islam agar bisa masuk ke dalam Islam. Jangan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan bagi orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini ayat buat orang di luar agama Islam. Jangan salah pasang. La ikraha fid din. Tapi kalau sudah jadi pemeluk agama Islam, maka harus totalitas menjalankan syariat agamanya. La ikraha fid din, enggak berlaku. Jelas? Jelas? Sama juga begini. Saudara kapan-kapan ke daerah Rempoa, mampir ke rumah saya boleh. Enggak mau mampir juga enggak apa-apa. Rumah saya di Rempoa, Gintung. Kalau saudara ke Rempoa, mampir ke rumah saya boleh, enggak mau mampir juga enggak apa-apa. Tuh, la ikraha fid din tuh. Tapi begitu saudara ke Rempoa memutuskan untuk mampir ke rumah saya, maka saudara harus ngikutin peraturan yang ada di rumah saya. Jelas? Jelas? La ikraha sudah tidak berlaku lagi di situ. Mas, katanya cinta sama Nabi, kok kagak sholat? Sholat pen nomor 2. Yang penting saya cinta sama Nabi. Pala lu soek. Cinta kepada Nabi harus menjalankan syariat. Apa syariatnya? Di antara mendirikan sholat. Ingat, ciri umat baginda Nabi itu diantaranya rukaan sujada, mendirikan sholat. Bagaimana mungkin di akhirat mau bisa diaku sebagai umat Nabi kalau hidup di pengasingan nggak pernah mendirikan sholat? Saya sih alhamdulillah tadi dibisikin sama tokoh masyarakat, orang pengasinan mah kalau sholat berjamaahnya rajin-rajin. Amin. Masjid Al-Basfar penuh kalau sholat berjamaah. Apalagi kalau subuh berjamaah, ampe keluar-luar. Kagak ada yang di dalam. Makanya maulid jangan sampai malam-malam. Kenapa? Subuhnya jamaah pada kesiangan. Ini namanya duluin yang sunnah, belakangin yang wajib. Cinta sama baginda Nabi, rukaan sujada, mendirikan sholat. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang nanti di akhirat bakalan ditanya, amalan sholat tuh. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalan yang lainnya juga ikut baik. Tapi kalau amalan sholatnya rusak, amalan yang lainnya jadi hancur. Bu, ntar semua kita nih di akhirat pasti bakalan ditanya tentang sholat. Kamu siapa?
Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, kamu pengikut Nabi Muhammad? Benar Pak. Baik. Ciri pengikut Nabi Muhammad, orangnya rajin mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di pengasingan pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Sebab sholat ini sering dikatakan orang macam-macam. Ada yang sholatnya harian, ada yang sholatnya mingguan, ada juga yang sholatnya tahunan. Yang harian ada 2 nih, ada yang rapet, ada yang bolong-bolong. Kalau yang bolong-bolong, zohor kena, asar terbang, maghrib ketangkep, isya melayang. Yang bolong-bolong masih mending daripada yang seminggu sekali. Jumat doang diincar tuh. Di sini ada yang begitu di sini. Yang mana orangnya? Ya, masjid kita sudah begini megah, maka harus kita makmurkan dengan apa? Yang wajib saja dululah, sholat berjamaah, makmurin masjid kita nih. Masjid ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memakmurkannya. Karena itu jaga kenyamanan masjid. Kalau masjid nyaman, sholat berjamaah di dalamnya juga insya Allah tambah khusyuk. Maaf, kita ini umat Islam, kalau soal bangun masjid paling getol. Tapi menjaga kenyamanannya kita teledor. Padahal kita tahu kalau masjid nyaman akan menambah kehusuan dalam ibadah sholat. Tapi kita sering teledor, kurang bisa menjaga kenyamanan masjid. Apa buktinya? Lihat saudara, masjid kalau udah nggak nyaman, apaan aja yang geletak hilang. Bener apa kagak? Jam dinding hilang, ampli hilang, kotak amal hilang. Kita sendiri yang salah, kurang bisa menjaga kenyamanannya. Apa aja yang geletak di masjid, kalau sudah nggak nyaman, hilang. Longok no Pak, di gereja nyamannya luar biasa. Apa buktinya? Belum pernah saya dengar ada piano hilang. Kita di masjid jangan piano, sendal rombeng masih diambil orang. Betul apa enggak? Katanya di masjid cuma 2 yang gak bakalan hilang tuh. Pertama, bedug. Nih gak bakalan hilang. Biar malam takbiran dibawa muter sama bocah, mau subuh bedug udah balik lagi ke tempatnya. Yang kedua yang kagak bakalan hilang di masjid katanya keranda jenazah. Coba-coba lu colong kesambet lu. Saya kembali karena itu ngaku umat baginda Nabi ibadah ditingkatkan. Terutama rukaan sujada, mendirikan sholat, makmurin masjid kita ini dengan sholat berjamaah. Nabi jadi manusia sukses karena ibadahnya luar biasa. Maka ini contoh, ini teladan, ini panutan. Kalau kita ingin sukses, baik di dunia lebih-lebih di akhirat, maka tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Saudara, apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri dengan mempergunakannya, melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam Islam itu nilainya adalah ibadah. Saya ulangi, mensyukuri nikmat Allah dengan
Apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita, lalu kita gunakan itu untuk berbuat kebaikan, insya Allah nilainya ibadah. Diberikan kita dua mata oleh Allah, mensyukuri nikmat mata, gunakan untuk ngelihat yang baik-baik. Saudara di jalanan ngelihat pemandangan, ngelihat alam, mata digunakan untuk melihat pemandangan, lalu saudara takjub, subhanallah, itu nilainya ibadah. Hatta sampai-sampai ketika di jalanan saudara melihat maksiat, saudara palingkan pandangan mata sambil mengucap istighfar, itu pun sudah ibadah. Umpama siang-siang di jalanan lihat perempuan boncengan motor, kelihatan pahanya, saudara istighfar lalu palingkan biji mata saudara, itu ibadah. Kadang-kadang kita istighfarnya doang, biji mata mah melotot aja ke situ, geblek namanya ini. Menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk menebarkan kebaikan, insya Allah ini dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Bu, buat kaum ibu nih, Bu, Pok, mau kemana Pok? Mau pulang bareng Pok? Khusus untuk kaum ibu, Bu, memperbanyak ibadah sebagai bentuk supaya kita di akhirat diakui umat Nabi. Salah satu gudangnya ibadah ada dalam rumah tangga kita. Istri taat sama suami, ibadah. Bu, lo lempengan taat sama laki belaga budeg lo kalau kesini. Nih ibadah nih. Mana mungkin di akhirat kita diakui umat Nabi kalau hidup di alam dunia tidak memperbanyak amal ibadah. Istri taat sama suami itu ibadah. Mau kemana-mana izin sama suaminya, cium tangan suaminya. Tadi mau ngaji izin gak sama suaminya nih? Cium tangan suaminya. Boro-boro cium tangan, yang ada kadang-kadang campur merentah. Bang, gua mau kondangan, no jemuran kalau hujan lu angkatin. Itu mah ibu-ibu Gandaria tempat saya. Ibu-ibu Pengasinan insya Allah sama. Tapi saya lihat ibu-ibunya di sini luar biasa. Tampang-tampangnya nih, wajah-wajahnya ahli ibadah semua ini. Insya Allah nih penghuni sorga. Istri-istri solehah. Walaupun nungguin saya sampai jam 11 kurang, saya lihat nggak ada tampang capek di raut wajah ibu semua nih. Loh, mudah-mudahan ini ibadah loh. Nggak ada kelihatan wajah capek nungguin. Yang ada kelihatan mukanya pada seger semua, masih pada cedang. Saya yakin pakai bedaknya macem-macem nih. Bener apa enggak? Ini pasti ada yang pakai bedak Maybelline, Revlon, pipa, paralon. Mau ngaji di masjid saya yakin wangi-wangi semua nih ibu-ibu. Bener Bu?
Cuma sayang umumnya ibu-ibu wanginya di luar rumah doang. Mau ngaji wangi, mau kondangan wangi, mau arisan wangi, mau tidur sama suami bau curut. Mentang-mentang mau tidur sama suami, kaki bau minyak tawon, badan bau remason, naik ke leher bau autan. Dicium sama suaminya, kata suaminya, "Neng, lu bau jurik apa bebegik, Neng?" Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat sama suami, itu ibadah dan mudah-mudahan berlipat ganda pahalanya. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini istri-istri soleha, calon penghuni sorga. Karenanya kalau kita ngaku sebagai pengikut baginda Nabi, yang kedua, perbanyak dan tingkatkan kualitas amal ibadah. Saudara, kalau kita berbuat kebaikan, sesungguhnya kita bukan berbuat baik dengan orang lain, tapi sesungguhnya kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Bu, ibu berbuat baik sama saya. Umpama ibu ngamplopin saya 10 juta. Umpama. Zohirnya kelihatannya ibu bantuin saya 10 juta. Tapi hakikatnya ibu berbuat baik buat diri ibu sendiri. Sebab amalan-amalan itulah yang akan kita bawa ke alam barzah nanti. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu yang bakalan menimpa dirimu juga. Oi. Kata Nabi, waktu jasad kita digotong orang ke kuburan, yang nganter kita 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Nih yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang, nggak mau nemenin masuk ke dalam. Yang nemenin kita amal kebaikan dan amal kejahatan. Itu makanya alam barzah ada azab kubur, ada nikmat kubur. Amalan-amalan kita saja yang mengiringi kita masuk di alam barzah. Sampai kapan? Sampai datangnya kiamat nanti. Perbedaan waktu di dunia dengan di alam barzah sangat lama. 1 hari di alam dunia, 5.000 tahun di alam barzah. Yang nemenin kita amalan-amalan kita saja. Bu, maaf kalau bapak-bapak yang di dalam sama yang di teras masjid nih mati. Maaf banget kalau bapak-bapak nih mati. Jangan ngarep bini mau nemenin masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya bini sama kita, begitu jasad kita diturunin orang ke dalam kubur, paling bini cuma berdiri di tepian, berlinang air mata sambil ngomong, "Bang, sampai sini aja saya nganter. Mudah-mudahan abang betah di dalam. Jangan naik-naik lagi, Bang." Bagaimanapun cintanya, dia nggak mau nemenin. Loh, kalau gitu yang nemenin kita amal kebaikan dan amal kejahatan. Kalau banyak amal kebaikannya, nikmat kubur. Bu, sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan, modar duluan. Jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Oh, siapa bilang? Kami para suami menjadikan istri belahan jiwa, pelipur lara. Apa suami nggak nangis ditinggal istri?
Siapa bilang bercucuran air mata? Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Yang nemenin kita nggak lain adalah amal ibadah, amal kebaikan yang kita kerjakan di alam dunia ini. Nah, adik-adik saya, para remaja, para pemuda, kampung apa ini namanya bang? Adik-adik saya, para remaja, para pemuda kebun kopi, salah satu ibadah yang wajib kalian lakukan adalah cari ilmu sebanyak-banyaknya. Adik-adik saya, para remaja, para pemuda kebun kopi, para pemuda, cari ilmu sebanyak-banyaknya, asah keterampilan dengan niat mencari ridho Allah. Insya Allah itu merupakan ibadah dan diganjar dengan lipat ganda pahalanya. Ayo siapkan diri kalian, adik-adik saya, para remaja, para pemuda, dengan ilmu dan keterampilan. Zaman saya dengan zaman kalian, adik-adik saya, para remaja dan pemuda, pasti akan berbeda. Kalian 10-15 tahun yang akan datang, zaman saya sekarang saja sudah sangat susah dan terhimpit. Karena itu siapkan diri kalian dengan ilmu dan keterampilan. Karenanya pesan saya, persiapkan diri kalian. Kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Pekasingan saja. Kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Depok saja. Pengasinan Depok ya. Para pemuda, kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Jawa Barat saja. Kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Indonesia saja. Tapi camkan mulai dari sekarang, kalian adalah bagian dari masyarakat dunia. Maka siapkan diri kalian dengan memperbanyak ilmu dan mengasah keterampilan. Kenapa? Persaingan hidup 20 tahun yang akan datang jauh lebih sulit daripada sekarang ini. Jelas? Jelas? Persaingan hidup 20 tahun yang akan datang, saya nggak bisa bayangin. Sekarang aja persaingan hidup susah, Pak. Persaingan hidup sekarang ini sulit, ketat. Jadi politisi, jadi anggota dewan, itu saingannya ketat apa enggak tuh? Ketat. Jadi artis, saingannya ketat apa enggak tuh? Ketat. Oh, enggak usah jadi artis dah, jadi ustadz aja saingannya berat. Bener apa enggak tuh? Maka kalian, adik-adik saya, para remaja, para pemuda kebun kopi, siapkan diri kalian, tuntut ilmu sebanyak-banyaknya, asah keterampilan dengan mengharap ridho Allah. Insya Allah ini bernilai ibadah, dan mudah-mudahan di akhirat nanti diaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, dengan memperingati Maulid, satu, ucapan dan perbuatan, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan syariat agama Islam. Jelas? Jelas? Yang kedua, memperbanyak amal ibadah sebagai bekal kehidupan kita di alam berikutnya. Hanya amal ibadah saja yang menemani kita di alam barzah. Begini, kata Imam Ghazali, manusia itu melalui beberapa alam. Sebelum tinggal di alam dunia, kita pernah tinggal di alam ruh. Sebelum jasad diciptakan, Allah sudah menciptakan ruh terlebih dahulu. Kita pernah tinggal di alam ruh. Berapa lama kita tinggal di alam ruh? Wallahu a'lam. Allah saja yang tahu berapa lama kita di sana. Dari alam ruh kita pindah ke alam rahim. Semua kita pernah di dalam perut ibu kita. Betul? Dari alam rahim kita pindah kemana? Alam dunia. Berapa lama kita di alam dunia? Tergantung kontrak.
Tetapi yang pasti kita akan segera meninggalkan alam dunia. Betul apa enggak? Ada orang yang hidup terus-terusan. Semua kita nih bakalan mati. Bekal kematian tidak lain adalah amal ibadah. Ada orang bilang, Pak, iya soal mati sih mati, tapi kenapa umat dulu itu umurnya panjang-panjang ya? Saudara, kalau mau lihat sejarah, emang orang dulu umurnya panjang-panjang. Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Umatnya ya kira-kira umurnya ribuan tahun. Nabi Nuh umurnya 850 tahun. Umatnya ya kira-kira umurnya 850 tahun. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat umurnya 63 tahun. Bahkan dalam satu hadis Nabi sudah mengingatkan, umatku nanti di akhir zaman umurnya nggak bakalan jauh-jauh dari angka 60 sampai 70 tahun. Terjadi sekarang ini. Ada orang yang umurnya sampai 100 tahun sekarang. Jarang. Yang ada antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan kalau mau ngikutin Nabi umurnya cuma 63 tahun. Makanya yang semalam umurnya, yang sekarang umurnya udah 62 tahun 11 bulan. Hati-hati makan yang enak-enak udah tuh. Dari alam dunia kita bakalan pindah kemana? Alam barzah yang tadi saya sampaikan tuh. Bekal kita di situ adalah amal-amal ibadah kita. Sampai kapan kita di alam barzah? Sampai datangnya kiamat. Kiamat sudah datang, dibangkitkan kita masuk pada fase alam mahsyar. Disitulah amal-amal kebaikan dan kejahatan kita ditimbang. Mudah-mudahan ketika di alam mahsyar nanti, kita semua yang hadir malam ini diaku sebagai umat baginda Nabi dan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.